Shalom adik-adik. Yuk kita perkenalan dulu ya. Saya Oma, datang dari Batu. Nama saya Oma Steni. Nah, sebelum kita akan mengakhiri pertemuan kita sepanjang hari ini, kita akan mendengar pesan yang terakhir untuk menutup acara ini. Dan pada saat ini kita akan melihat satu kebenaran seorang anak yang berguna bagi bangsanya. Baiklah, sebelum kita mendengarkan pesan-pesan yang datang dari Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami rindu mengakhiri pertemuan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan, semua apa yang kami dapatkan, kami dengar, kami lihat, itu boleh menolong kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati Engkau bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk, sekarang kita akan lihat sama-sama ya. Ayo coba adik-adik yang bawa Alkitab siapa? Atau mungkin ada nama istilah HP suci gitu ya. Yuk dibuka ya. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. Kita perhatikan apa pesan firman Allah untuk semua kita. Saya akan coba bacakan buat adik-adik. Firman Tuhan katakan, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Wow, saya mau tanya sama adik-adik. Siapa mungkin ada di antara adik-adik yang umur 8 tahun? Wah, rata-rata sudah di atas 8 tahunnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa semua kita mendapat kesempatan yang sama, bukan? Karena kisah ini ditulis dengan sangat jelas. Raja itu dinobatkan usia 8 tahun. Wow, sekarang kita lihat ternyata usia semuda itu, firman mengatakan ia sudah dinobatkan sebagai seorang raja. Dan pada ayat yang kedua, kita coba perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Ini rahasia yang ingin diberitahukan oleh firman Tuhan kepada semua kita sebagai putra-putra Allah. Firman Tuhan katakan pada ayat yang kedua, ia melakukan apa yang benar, dikatakan di mata Tuhan. Dan firman Tuhan katakan ia tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Inilah rahasia yang ingin disampaikan oleh firman Allah kepada semua kita. Karena keberhasilan itu menjadi satu keinginan semua kita, dan firman Tuhan kasih tahu rahasianya. Ternyata firman Tuhan katakan dari sejak kecil ia belajar untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Wow, luar biasa. Inilah satu rahasia yang ingin diberitahukan kepada semua adik-adik apabila rindu untuk berhasil di dalam melakukan apapun dalam kehidupan. Entah kamu mulai belajar dalam pendidikan sekolah, mungkin ada yang sudah mulai belajar melakukan sesuatu dalam hidup pelayanan, dan itu semuanya diberitahu oleh raja kecil ini bahwa dia belajar melakukan kehendak daripada Tuhan tanpa menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Nah, sekarang kita akan coba melihat rahasia berikutnya, apa yang dilakukan oleh raja kecil ini di ayat yang kelima. Yuk kita akan coba perhatikan sekarang ayat yang kelima. Ternyata kebenaran memberitahu seperti ini kepada semua kita,
Maka raja itu memerintahkan untuk kita memperbaiki kerusakan rumah Tuhan. Nah, inilah rahasia yang kedua yang ingin diberitahukan oleh raja kecil ini sebagai kebenaran dalam kehidupan kita. Kelihatannya pada waktu itu, gereja-gereja atau rumah Allah pada waktu zaman lalu itu dalam kondisi yang sangat terpuruk, tidak pernah dihuni, tidak pernah dipakai sehingga terjadi kerusakan di sana sini. Dan ternyata raja ini berkata kepada panitera, "Ayo, coba perbaiki rumah Tuhan, bongkar itu semua, persembahan-persembahan, berikan kepada para tukang supaya memperbaiki rumah Tuhan." Saya waktu merenungkan ayat ini ternyata firman Tuhan, wow, sepertinya sama ya dengan keadaan kita yang sekarang. Banyak gereja-gereja Tuhan belum dipakai. Banyak gereja-gereja Tuhan masih ditutup. Dan ternyata sekarang coba kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari sekarang ini. Apa tugas kita? Ternyata Tuhan menghendaki supaya adik-adik belajar berdoa. Doakan agar virus yang mengotori bumi ini boleh segera disingkirkan oleh tangan Tuhan, sehingga gereja-gereja Tuhan boleh kembali memuji, menyembah, kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan kita boleh menikmati kembali kehadiran Tuhan dalam hidup beribadah. Itu sebabnya adik-adik banyak berdoa. Mari kita belajar. Kalau nanti pulang ke rumahmu masing-masing, atau mungkin ada di antara adik-adik yang sudah melihat penayangan ini di rumahmu, belajar untuk mengajak papa, mengajak mama, berdoa bersama-sama. Dan itu menjadi pokok doa kami sama-sama, supaya gereja Tuhan mulai dibersihkan dari virus-virus itu, dan kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya yuk ya, kita akan lihat sama-sama. Ternyata luar biasa, raja kecil ini memberikan suatu dampak yang sangat positif kepada semua kita. Nah, itu sebabnya adik-adik jangan pikir, aku masih kecil, nggak bisa berbuat sesuatu, aku masih terlalu muda dan lain. Siapa bilang? Raja yang masih muda ini umur 8 tahun sudah dipercaya oleh Allah dinobatkan sebagai seorang raja. Ternyata luar biasa dampaknya. Setelah dia menjadi besar, dia berbuat sesuatu yang berdampak untuk bangsanya. Yuk kita sekarang perhatikan ayatnya yang ke-10. Apa yang firman Tuhan katakan dan 11 dan 11 dari kitab yang sama, 2 Raja-Raja 22. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-10, saya akan coba bacakan buat adik-adik. Dan ayo kita sama-sama ya, baca ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan, Safan, panitera itu memberitahukan kepada Raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan Raja. Sama-sama kita baca, yuk. Kita kembali lihat ke Alkitab kita, 2:3. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Mengapa? Yuk, firman Tuhan memberitahu kepada setiap kita bahwa firman Allah memberikan teguran kepada umat Allah yang telah hidup dalam dosa, yang telah hidup di dalam penyembahan berhala yang menyakitkan hati Allah. Terlalu banyak penyembahan-penyembahan yang dilakukan. Bahkan kalau kita baca lebih lanjut di dalam pasal berikutnya, wow, mengerikan. Di dalam pasal yang ke-23, firman Tuhan dengan teliti, dengan jelas sekali memberitahu kepada semua kita bahwa apa? Ternyata ada penyembahan yang sudah dibawa masuk ke rumah Allah. Di situ ada mezbah-mezbah untuk penyembahan-penyembahan nabi-nabi Baal, penyembahan-penyembahan yang sangat menyakitkan hati Allah sudah masuk di dalam rumah Tuhan. Untuk itu menjadi satu awasan, peringatan buat semua kita.
hati-hati. Jangan perkara-perkara dunia masuk ke dalam gereja. Kita harus tolong supaya kehidupan kita mulai dari umurmu, dari saat engkau kecil ini. Biarlah kamu belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Ternyata firman mencatat si Raja Yosia ini hidup takut sama Tuhan, hidup sesuai dengan hukum perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri sejak usia berapa? 8 tahun. Berarti lebih kecil dari adik-adik ya. Rata-rata di sini saya dengar katanya remaja ya. Oke, boleh saya lihat Anda. Ya, puji Tuhan ya. Berarti adik-adik usianya sudah jauh bisa lebih bertanggung jawab daripada usia 8 tahun. Betul bukan? Nah, untuk itu firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk kita bersama-sama pada saat ini belajar mendengarkan perkataan Tuhan untuk seperti Raja Yosia tadi, bahwa dia menggoyahkan pakaiannya, dia nyesal sekali bahwa bangsanya sudah jatuh dalam perbuatan dosa, hidup jauh daripada Tuhan. Ini awasan buat setiap kita, ini rahasia untuk bagaimana engkau diberkati oleh Tuhan. Itulah dengan jalan menguduskan hidup. Raja Yosia bertindak membersihkan semua rumah Allah dari semua penyembahan-penyembahan, semua dupa-dupa dibakar habis, dan Tuhan menghendaki supaya kita menolong untuk senantiasa mendengarkan perkataan ini dan menolong untuk kita benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan pesan terakhir, yuk kita akan lihat bersama-sama di dalam kebenarannya pada ayat yang ke-13 sebagai ayat yang terakhir dari pesan rahasia untuk hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda. Adik-adik yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, inilah kesempatan kita menyatukan hati, kita datang sama Tuhan, minta petunjuk Allah untuk menolong dibebaskan dari semua penyakit, semua kondisi yang mencengkam, keadaan krisis ekonomi, penyakit yang bertebaran di mana-mana, virus yang tidak bisa dicegah. Kita berdoa bersama-sama, satukan hati untuk menutup acara ini. Baiklah, kita sama-sama, saya mohon adik-adik, siapa yang punya tangan, yuk coba lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Taruh tanganmu, tangan kananmu di dadamu. Kita akan sama-sama doa, ikuti Oma berdoa untuk Indonesia, agar bukan saja kita yang menerima keselamatan, kita yang menerima pertolongan, tetapi kita mendoakan presiden kita orang pertama yang dipilih oleh Tuhan dan jajaran kepemimpinannya untuk kita sama-sama doakan. Letakkan tanganmu, tangan kananmu di dadamu. Yuk kita sama-sama menutup mata. Kita mengakhiri hidup ibadah kami mendoakan Indonesia yang kita cintai. Satukan hati, ikuti Oma berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini kami menyatukan hati berdoa untuk Indonesia yang kami cintai. Kami mendoakan orang pertama, itulah Bapak Presiden yang kami cintai, dan Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya. Engkau akan bebaskan Indonesia dari virus corona dan segala musibah yang Tuhan izinkan terjadi. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri menjadi jawaban doa kami. Haleluya. Amin.